Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam histori. Jumpa lagi dengan saya di catatan Reni. Kali ini kita akan membahas tentang konsep berpikir dalam sejarah. Mau tahu lebih lanjut? Simak ya baik-baik. Untuk mempelajari sejarah, kita perlu menerapkan konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Kita juga perlu mengetahui konsep periodisasi, kronologis, serta konsep ruang dan waktu. Berpikir diakronik. Diakronik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dari kata dia yang artinya melintas, melampaui, atau melalui, dan dari kata kronos yang berarti waktu. Cara berpikir diakronik membuat kita berpikir bahwa sebuah peristiwa itu tidak dapat berdiri sendiri. Pasti terdapat sebab mengapa peristiwa tersebut terjadi dan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa itu sendiri. Konsep berpikir diakronik bersifat vertikal atau memanjang. Hal ini disebabkan konsep ini akan mencari sebab dan akibat dari suatu peristiwa, sehingga secara tidak langsung kita akan mempelajari peristiwa lain yang berhubungan. Sehingga cakupan kajian lebih luas dan terdapat konsep perbandingan dan juga terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas dan bersifat dinamis. Kemudian konsep berpikir berikutnya adalah sinkronik. Sinkronik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang memiliki arti dengan dan kronos yang berarti waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Berbeda dengan diakronik, konsep berpikir sinkronik tidak mencari sebab dan akibat dalam kajian yang dilakukan. Oleh karena itu, konsep berpikir ini bersifat horizontal. Cakupan yang dikaji lebih sempit karena peristiwa yang dikaji hanya dalam waktu tertentu namun dengan ruang lingkup yang lebih luas. Konsep berikutnya adalah periodisasi. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu periode. Periode memiliki arti babak, masa, atau zaman. Adapun tujuan dibuatnya periodisasi adalah untuk mempermudah dalam memahami sejarah, mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah, mempermudah dalam menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi di setiap periode, dan untuk menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah. Konsep berikutnya adalah kronologis. Secara etimologis, kronologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata kronos yang berarti waktu dan logus yang berarti uraian atau ilmu. Sedangkan catatan perjalanan atau catatan peristiwa menurut urutan waktu dalam sejarah disebut kronik. Berikutnya yang perlu kita pahami untuk mempelajari sejarah adalah unsur-unsur sejarah, yaitu manusia. Manusia merupakan pelaku sejarah sehingga sangat menentukan suatu peristiwa. Apabila perilaku manusia berubah seiring berjalannya waktu, hal ini merupakan pemicu utama terjadinya sebuah perubahan. Unsur berikutnya adalah ruang. Ruang yaitu tempat terjadinya segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dunia merupakan ruang terjadinya berbagai peristiwa. Ruang sendiri mencakup seluruh permukaan bumi. Dalam dimensi ruang, manusia melakukan berbagai kegiatan dan menciptakan sebuah sejarah. Unsur berikutnya adalah waktu. Peristiwa sejarah terjadi pada masa lampau, bukan masa kini maupun masa mendatang. Konsep ruang dan waktu adalah unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya yang dialami oleh manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Karena seluruh aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat atau ruang dan waktu kejadian. Jadi sebelum mempelajari sejarah, kita harus memahami bagaimana konsep berpikir diakronik dan sinkronik, periodisasi dan kronologis, serta konsep ruang dan waktu. Nah, sekarang sudah paham kan? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ingat, jangan lupa like, subscribe, dan komen.